98 Nggih. nyen iling ta medhien enten ninja-ninja. Nggih, nggih, nggih. Kula sing kena niku kena mriki. Orang ninja itu naik ke atas pohon kelapa. Jadi ora dipateni ki harapan bakal mateni kiai. Bekas-bekas lukanya itu tidak seperti bekas luka pada umumnya. Nah, senjata itu samurai dan yang bisa melakukan itu ninja. Pagi yang tenang di desa Pondok Nongko, Banyuwangi pada September pada tahun 1998 tiba-tiba dihancurkan oleh kabar yang mengerikan. Seorang bocah, Untung Hadi, mendengar bahwa ayahnya telah tewas. Dalam kepanikan, ia berlari pulang hanya untuk menemukan ayahnya tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya bersimbah darah. Namun, tragedi ini tidak berhenti di situ. Rumah dan kebun ayahnya juga hancur berantakan, seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Yang lebih mengerikan lagi, tidak ada satupun aparat desa yang muncul untuk menolong atau sekedar melihat peristiwa mengerikan itu. Peristiwa ini bukanlah kejadian biasa. Ini adalah salah satu dari banyak kasus pembantaian terhadap mereka yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi. Pembantaian yang tidak hanya mengguncang desa kecil, tetapi juga media nasional. Pembunuhan pertama terjadi pada Februari pada tahun 1998 dan memuncak hingga Agustus dan September pada tahun 1998. Pada kejadian pertama di bulan Februari tersebut, banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Dalam artian kejadian tersebut tidak akan menimbulkan sebuah peristiwa yang merentet panjang. Pembunuhan dalam peristiwa ini adalah warga-warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja. Ninja disebut ninja karena pelaku pembunuhan menggunakan penutup wajah dan memakai pakaian serba hitam. Mereka kedapatan memakai handy talkie dalam beroperasi. Ada dua versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata. Sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang dan mampu bergerak ringan melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Saat itu, yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati. Dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh. Keadaan mayat pada saat itu, ada yang sudah terpotong-potong, patah tulang, ataupun kepala yang pecah. Setelah dilakukan pendataan korban, ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet. Di antara para korban, terdapat guru mengaji, dukun suwuk, atau penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW. Pada 6 Februari pada tahun 1998, sebuah keputusan kontroversial menggemparkan Banyuwangi. Bupati saat itu, Kolonel Polisi Purnhati Purnomo Sidik, mengeluarkan radiogram yang memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang diduga memiliki ilmu supranatural. Radiogram itu menginstruksikan agar mereka dilindungi dan diamankan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ironisnya, setelah pendataan dilakukan, gelombang pembantaian malah semakin meluas. Masyarakat mulai berasumsi bahwa radiogram tersebut adalah penyulut tragedi ini. Banyak yang menduga bahwa pemerintah pengamanan itu
hanyalah dalih pemerintah untuk menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap berlawanan ideologi. Kecurigaan terhadap keterlibatan oknum ABRI dalam pembantaian ini juga merebak. Meskipun hingga kini, hal itu masih belum terbukti. Para ulama di Banyuwangi menyuarakan keprihatinan mereka. Menurut mereka, meskipun tujuan radiokram tersebut mungkin baik, pelaksanaannya sangat ceroboh. Informasi mengenai orang-orang yang terdaftar sebagai pemilik ilmu supranatural bocor ke pihak-pihak yang justru memburu mereka. Akibatnya, mereka yang seharusnya dilindungi kehilangan nyawa hanya sesaat setelah melapor ke aparat desa. Bahkan di salah satu daerah, mereka didata, malam itu juga mereka diserbu. Pada masa pembantaian ini, muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal, seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan penanya. Tetapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda. Beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkap kronologi, dalang, dan motif di balik peristiwa ini. Seperti beberapa mahasiswa datang untuk melakukan penelitian dan Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata saat itu. Jenderal Wiranto datang ke Banyuwangi untuk memantau penyelidikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia waktu itu juga telah membentuk tim untuk menyelidiki dan telah mengumumkan pernyataan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM berat pada kasus ini. Namun karena kurangnya keseriusan, akhirnya penyelidikan dihentikan. Sebenarnya, dalam kasus ini telah ditangkap puluhan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan menerima sanksi kurungan dengan kurun waktu yang bervariasi. Meskipun begitu, dalang utama atau orang yang mencetuskan pertama kali tidak pernah tertangkap ataupun terungkap. Itulah peristiwa geger santet Banyuwangi. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.